Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Safanda Diva Andrian, 2. Dinda Ayu Nintias, 3. Muhammad Ilham Yugo Pranoto, 4. Mutiara Rengganis. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang landasan yuridis pendidikan di Indonesia. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu seberapa penting landasan yuridis pendidikan di Indonesia, yang akan dibacakan oleh Mutiara Rengganis. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Landasan yuridis pendidikan bukan semata-mata landasan bagi penyelenggaraan pendidikan, namun sekaligus dijadikan alat untuk mengatur sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggaraan pendidikan. Maka dengan adanya landasan yuridis pendidikan, bagi penyelenggaraan yang melanggar akan dikenakan sanksi. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimanakah cara menerapkan landasan tersebut, yang akan dibacakan oleh Dinda Ayu Nintias dan Muhammad Ilham Yugo Pranoto. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 2. Konsep penerapan landasan yuridis pendidikan menurut pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, apabila suatu hal seseorang atau sekelompok masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar, maka mereka bisa menuntut haknya kepada pemerintah. Atas dasar itulah, pemerintah menciptakan sekolah-sekolah yang bisa melayani kebutuhan warga negaranya tanpa kecuali apakah warga negara tersebut normal atau tidak normal dilihat dari aspek fisik dan mentalnya, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan, baik yang miskin maupun yang kaya. Ya, di sini saya akan melanjutkan jawaban nomor 2. Sekolah-sekolah yang dimaksud antara lain SD kecil, sekolah di pelosok, SD Pamong, sekolah untuk anak-anak yang putus sekolah, lalu SMP terbuka. Sistem belajar jarak jauh untuk mengatasi warga negara yang mengalami kesulitan mendapat pendidikan karena aspek geografi dalam pasal 5 ayat 3, dan sekolah luar biasa untuk memenuhi warga negara yang mempunyai kebutuhan khusus pasal 5 ayat 2. Namun demikian, dengan amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat 2 dan Undang-Undang Dignas pasal 1 bahwa sampai dengan pendidikan dasar, pendidikan tidak hanya merupakan hak tapi sekaligus merupakan kewajiban warga negara. Hal tersebut logis dan dapat dipahami sebab keberhasilan proses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tapi juga warga masyarakat. Sekalipun pemerintah telah sungguh-sungguh menangani pendidikan dan menyediakan biaya pendidikan yang cukup, tetapi kalau masyarakat tidak ikut serta terutama dalam pendidikan, tidak dapat berhasil dengan baik. Lebih-lebih di era globalisasi yang menurut kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang tinggi adalah logis apabila warga negara diwajibkan untuk menempuh pendidikan dasar. Sekian, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimanakah apabila beberapa sistem sekolah tidak sesuai dengan yuridis yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yang akan dibacakan oleh Safanda Diva Andrian. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi, pemerintah akan memberi teguran dan peringatan secara tegas kepada pihak sekolah. Namun, apabila pihak sekolah masih tetap tidak menyesuaikan yuridis yang ditentukan pemerintah, maka pemerintah harus menindaklanjuti dengan memberikan sanksi agar pihak sekolah jera dan menerapkan yuridis yang telah ditentukan pemerintah. Karena sistem belajar sangat dibutuhkan untuk masa yang akan datang agar generasi masa depan menjadi penerus bangsa, seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih. Untuk nomor 4, apakah sekolah Anda dulu sudah menerapkan landasan yuridis? Ceritakan dengan contoh masing-masing anak dalam kelompok yang akan dibacakan oleh masing-masing anak. Saya Dinda Ayu Nintias
menjelaskan mengenai sekolah saya dahulu, yaitu SMA Negeri 3 Brebes. Pada sekolah saya yang dahulu menerapkan landasan yuridis pendidikan seperti adanya kebijakan pada peraturan menteri dan peraturan daerah, yaitu satu, adanya alokasi dana BOS, yang kedua, adanya praktek dan berbagai sarana pengajaran yang diperlukan, yang ketiga, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan untuk dana sosial. Sekolah telah menerapkan sistem pembebasan uang komite, hanya meringankan sistem pembayaran uang komite siswa-siswi. Hai, saya Savanda Diva Andrian. Saya akan menceritakan tentang sekolah saya, yaitu SMA Negeri 1 Brebes. Jadi SMA Negeri 1 Brebes itu merupakan sekolah yang menerapkan landasan yuridis pendidikan, seperti adanya kebijakan pada peraturan menteri dan pemerintah daerah. Contohnya apa sih? 1. Adanya alokasi dana seperti dana BOS. 2. Adanya alokasi dana untuk membangun infrastruktur dan kebutuhan di sekolah. 3. Pemerintah juga menerapkan sistem bebas uang komite untuk meringankan siswa-siswa di sekolah itu. Saya Muhammad Ilham Yuko Pranoto. Saya akan menceritakan sekolah saya yang sudah menetapkan landasan yuridis. Pada SMA Negeri 3 Brebes sudah menetapkan sistem yuridis pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan adanya kebijakan menteri dan peraturan daerah, dengan adanya sistem pembebasan uang komite untuk meringankan pembayaran uang komite siswa-siswi, alokasi dana BOS, kebutuhan penambahan fasilitas pembelajaran, praktek siswa-siswi, melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan aula baru, penambahan kelas baru, dan sudah menyediakan kendaraan milik sekolah pribadi. Saya Mutiara Rengganis akan sedikit menceritakan sekolah saya yang dulu menerapkan landasan yuridis. Sekolah saya di SMA Negeri 1 Larangan telah menerapkan sistem yuridis pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan berbagai kebijakan sekolah yang berdasarkan pada peraturan menteri dan peraturan daerah, dengan adanya alokasi dana setiap dana BOS untuk kebutuhan bahan pengajaran praktek. Misalnya, 1. Bahan praktek dan berbagai sarana pengajaran yang diperlukan. 2. Alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan untuk dana sosial. Sekolah telah menerapkan sistem pembebasan uang komite, hanya meringankan sistem pembayaran uang komite pada siswa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.